Bagaimana aturan hukum menyangkut perceraian di Indonesia? Apakah gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan yang justru melakukan perselingkuhan bisa dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga kemudian perkawinan atau pernikahannya putus karena perceraian? Perlu saya sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat untuk mengajukan gugatan cerai antara lain apabila terjadi pertengkaran atau perkelahian secara terus-menerus antara pasangan suami istri, atau pasangan suami istri tersebut itu terlibat perselingkuhan, termasuk apabila misalnya salah satu pasangan suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami atau istri, atau sebagai orang tua dari anak-anaknya, bisa karena sakit atau cacat, atau karena salah satu pasangan itu mendapatkan hukuman pidana dari pengadilan sehingga dia dipenjara, atau sudah terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 tahun. Permasalahannya, sekarang ini trennya justru pasangan yang melakukan perselingkuhan, bisa itu suami atau istri, yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan karena perselingkuhannya inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perkelahian terus-menerus antara pasangan suami istri. Dan dengan adanya gugatan cerai tersebut, menjadi alat untuk mengesahkan apa yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang berselingkuh tadi dengan orang lain. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, khusus untuk yang beragama Islam, perceraian bisa diajukan jika terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Jadi, pasangan suami istri itu dianggap sudah susah untuk rujuk lagi, atau sudah tidak mungkin lagi melanjutkan perkawinan atau pernikahan dalam satu bahtera rumah tangga yang dalam Islam itu lebih dikenal dengan rumah tangga yang sakinah, mawadah, atau warahmah. Padahal kecenderungannya, salah satu faktor dari tingginya tingkat perceraian saat ini karena adanya perselingkuhan. Perselingkuhan inilah yang kemudian bisa menjadi alasan atau pemicu sehingga terjadilah perceraian. Karena apa? Karena perselingkuhan tadi bisa menyebabkan pertengkaran atau perkelahian terus-menerus antara pasangan suami istri dan mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, atau tidak mungkin lagi dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kalaulah misalnya seorang suami atau seorang istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena pasangannya yang melakukan perselingkuhan, itu wajar. Karena di sini pasangannya lah yang melakukan kesalahan. Permasalahannya, justru terkadang yang terjadi adalah sebaliknya. Sudahlah dia yang selingkuh, dia pula yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Alasannya, dia dengan pasangannya atau suami atau istrinya tersebut itu seringkali terlibat pertengkaran atau percekcokan terus-menerus. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, pertengkaran atau perkelahian tersebut itu dipicu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh si penggugat tersebut. Pertanyaannya, etis nggak sih? Udahlah dia yang melakukan perselingkuhan, tapi dia juga yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Menurut saya, kalau pasangannya yang berselingkuh, yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka tindakan ini sebagai tindakan yang tidak etis atau kurang etis. Karena mengingat dia adalah pihak yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga atau yang melakukan kesalahan. Tapi perlu saya sampaikan, dari segi hukum berlaku di Indonesia, selama alasan-alasan yang diajukan dalam perceraian tersebut itu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau kompilasi hukum Islam, gugatan cerai tersebut itu bisa diproses dan diputus oleh pengadilan. Nantinya, pengadilan yang akan mempertimbangkan
berbagai bukti dan keterangan yang berasal dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan apakah nantinya gugatan cerai tersebut dikabulkan atau diterima oleh majelis hakim. Hanya saja, dalam proses tersebut, pengadilan juga dapat mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab utama sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga tersebut. Dan hal tersebut itu sangat mempengaruhi keputusan, khususnya menyangkut tentang hak asuh anak. Biasanya, pasangan yang melakukan perselingkuhan akan kehilangan haknya untuk mengasuh anak. Kecuali di sini pasangannya tersebut itu dianggap tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Bisa karena faktor-faktor ekonomi, karena tidak bisa menghidupi anaknya nantinya, atau faktor psikis atau mental. Misalnya bahaya kalau nanti hak asuhnya diberikan kepada pasangannya. Jadi memang tidak bisa kita bantah atau kita pungkiri kalau ada saja pihak yang kemudian memanfaatkan gugatan cerai untuk mengesahkan hubungan perselingkuhannya. Walaupun tindakan itu bisa merusak moral atau etika dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dari segi hukum, selama perceraian tersebut itu terpenuhi, maka perkawinan atau pernikahannya tersebut itu bisa diputus karena perceraian oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Harapannya, majelis hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara bisa untuk mempertimbangkan untuk menolak gugatan cerai kalau si penggugat ternyata terbukti melakukan perselingkuhan. Dengan catatan, pasangannya memang masih mau menerima pasangan atau suami istrinya yang berselingkuh tadi untuk kembali pulang dan kemudian memperbaiki rumah tangganya secara bersama-sama. Apalagi kalau misalnya dalam perkawinan tersebut itu sudah dikaruniai beberapa orang anak. Tapi kalau memang pasangannya juga sudah tidak mau menerima suami atau istrinya yang melakukan perselingkuhan tadi, maka mau tidak mau perkawinan atau pernikahannya demi hukum itu putus karena perceraian. Mungkin ini bisa menjadi PR dari kita selaku praktisi hukum atau akademisi untuk bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan ini. Atau buat pemerintah atau DPR selaku legislator bisa mempertimbangkan untuk melakukan amandemen atau perubahan terkait aturan hukum mengenai alasan perceraian. Artinya, kalau sampai si penggugat yang mengajukan gugatan cerai ternyata terbukti melakukan perselingkuhan, maka demi hukum, gugatannya itu harus ditolak. Atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian di tingkat pengadilan. Hal ini perlu untuk menjadi dasar atau pemahaman demi tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat.